Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum, ketemu lagi bersama kami dalam program Forum Opini, sebuah program editorial yang akan membahas terkait isu terkini yang menjadi perbincangan di media massa dalam sepekan terakhir. Bagaimana dengan episode kali ini? Pada episode kali ini, ruang redaksi kami memilih berita terkait kasus korupsi yang menimpa mantan Menkominfo, Johnny G. Plate memasuki babak baru. Johnny menjalani sidang perdana dalam kasus korupsi proyek BTS 4G di PN Jakarta Pusat pada Selasa 27 Juni 2023 lalu. Dalam dakwaannya, JPU menyebut bahwa Johnny G. Plate menerima uang mencapai 17 miliar lebih dari dugaan kerugian negara yang mencapai 8 triliun rupiah atau setidaknya sejumlah itulah sebagaimana laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara. Kemudian Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Anang Ahmad Latif menerima aliran uang mencapai 500 miliar rupiah. Begitu pula tenaga ahli pada Human Development Universitas Indonesia HUDEF UI Yohan Suryanto yang menerima aliran uang hingga 53 juta rupiah. JPU mengatakan Johnny G. Plate meminta uang pada waktu dan tanggal yang tidak dapat ditentukan antara bulan Januari hingga Februari 2021 kepada Anang Ahmad Latif sebesar 500 juta rupiah per bulan yang terrealisasi dari bulan Maret 2021 hingga Oktober 2022. Padahal uang yang diserahkan kepada Johnny G. Plate berasal dari perusahaan konsorsium penyedia jasa pekerjaan, penyediaan infrastruktur BTS 4G, dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Johnny pun disebut menerima fasilitas bermain golf dari Galumbang Menak Simanjuntak sebanyak 6 kali senilai 420 juta rupiah. Johnny juga meminta kepada Anang Ahmad Latif agar mengirimkan sejumlah uang untuk kepentingannya. Di antaranya pada April 2021 sebesar 200 juta rupiah kepada korban bencana banjir di Kabupaten Flores Timur. Kemudian pada Juni 2021 sebesar 250 juta rupiah kepada gereja GMIT di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada Maret 2022 juga disebutkan ada distribusi uang sebesar 500 juta rupiah kepada Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus dan 1 miliar rupiah kepada Keuskupan Dioses Kupang. Fakta menarik lain di persidangan adalah terungkapnya nama-nama grup WhatsApp yang menjadi wadah komunikasi para terdakwa. Salah satunya adalah grup WhatsApp yang diberi nama menyerupai judul serial televisi di tahun 80-an, The A-Team. JPU menerangkan pada 24 Agustus 2020, Anang Ahmad Latif menunjuk Yohan Suryanto sebagai tenaga ahli BTS 4G Bakti Kemenkominfo berdasarkan SK nomor 59 tahun 2020 tentang penunjukan tenaga ahli profesional BTS di lingkungan Bakti tahun anggaran 2020 tanpa melalui proses pemilihan jasa konsultan. Kemudian pada 28 Agustus 2020, Anang Ahmad Latif lewat pesan di grup WhatsApp bernama Golf Ranger beranggotakan Anang Ahmad Latif, Galumbang Menak Simanjuntak, Irwan Hermawan, dan Samuel Pangerapan mengajak Irawan Hermawan bertemu dengan perusahaan Huawei dan Lintas Arta. Padahal proses pengadaan BTS 4G belum dimulai. Untuk memudahkan komunikasi, Anang meminta Anggi Hutagalung membuat grup WhatsApp bernama The A-Team beranggotakan Anang Ahmad Latif, Bambang Nugroho, Feryadi Mirza, Elvano Hatorangan selaku PPK, Yohan Suryanto, Asenar, Anggi Hutagalung. Kemudian ditambahkan Gumala Warman dan Darin selaku ketua dan anggota Pokja BTS 4G. Lewat grup tersebut, Anang menyampaikan syarat kepesertaan pada tahap prakualifikasi. Tahap tersebut maksudnya adalah konsorsium antara penyelenggara jaringan tetap tertutup dan teknologi owner. Kemudian penyelenggaraan jaringan tetap tertutup sebagai peserta tunggal dan bermitra dengan teknologi owner. Antar peserta pun tidak boleh memiliki afiliasi. Jika ketahuan, maka salah satunya secara sukarela diminta mundur dan teknologi owner hanya boleh bermitra dengan salah satu peserta. Pada 1 September 2020, Anang mengirim pesan ke grup The A-Team agar pekerjaan pengadaan BTS 4G dibagi ke dalam 5 paket. Lalu pada 3 September 2020, Anang mengirimkan file berisi pembagian paket untuk tender BTS dalam grup Telegram yang beranggotakan Anang Ahmad Latif, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Irwan Hermawan. Johnny G. Plate pun membantah segala tuduhan JPU tersebut. Namun ia berkata akan membuktikan dan membongkar keterlibatan para pihak yang hingga kini belum tersentuh. Semuanya akan dibeberkan pada saat pembacaan eksepsi pekan depan.
Hakim Ketua memberikan waktu 1 minggu untuk menyusun eksepsinya tersebut. Langkah itu juga bersejalan dengan pengajuan permohonan Johnny G. Plate sebagai justice kolaborator yang dimohonkan ke Kejagung beberapa waktu lalu. Johnny disebut akan mengungkap perkara dugaan korupsi BTS seterang-terangnya dan membeberkan siapa saja pihak yang bertanggung jawab. Namun keputusan diterima atau tidaknya pengajuan justice kolaborator tersebut, kata Kapus Penkum Kejagung RI, Ketut Sumedana, merupakan kewenangan majelis hakim. Tentang pengajuan justice kolaborator, Wakil Ketua LPSK RI Edwan Partogi Pasaribu mengaku belum mendapatkan laporan. Semakin terbukanya kasus ini dan jika benar dalam eksepsinya nanti, Johnny G. Plate akan mengungkapkan semua pihak yang terlibat dan bertanggung jawab, maka bisa saja keselamatan dirinya akan terancam. Karena seperti yang telah diketahui, pemberitaan sebelumnya menyebutkan bahwa aliran dana korupsi tersebut juga mengalir ke 3 partai besar. Namun telah dibantah oleh masing-masing partai yang diduga menerima aliran dana tersebut. Namun sebagai kewajiban moral, seharusnya Johnny mampu membuka seterang-terangnya kasus ini. Hukum harus tetap ditegakkan tanpa melihat adanya kepentingan-kepentingan politik yang ikut bercampur dalam perkara tersebut. Sobat Forum, sama-sama kita nantikan bagaimana jalannya sidang eksepsi pada pekan depan. Akankah Johnny Plate berani membeberkan secara terang benderang keseluruhan dari kasus korupsi ini, atau jangan-jangan justru malah ditutup-tutupi? Saksikan terus program Forum Ngopini dalam setiap akhir pekan bersama kami tentunya dari ruang redaksi Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.